Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan kembali membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 42 sampai 43. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Iki lalu bangkit dan kembali membakar kosmonya. Ini adalah serangan pamungkas dari Iki. Kain berkata bahwa sepertinya Iki ingin mati di kuil Gemini dan Kain dengan senang hati akan mencabut nyawanya. Iki lalu menyerang Kain dengan jurus Hoyoko Tenso. Ruangan di kuil Gemini mulai runtuh oleh kekuatan Iki. Kain kaget melihat kondisi tersebut karena tiang-tiang mulai berjatuhan. Ia pun tak menyangka bahwa seorang sen perunggu memiliki kosmo yang sangat dahsyat dan dapat menyudutkan seorang sen emas sepertinya. Kain pun dibuat mundur sampai terbentur ke tembok oleh kekuatan Iki. Namun kekuatan tersebut masih belum cukup untuk mengalahkan Kain. Kain lalu mendekati Iki. Setelah hampir mengeluarkan seluruh kosmonya, Iki pun terduduk lemah karena kehabisan kekuatannya. Kain mulai mempercayai bahwa Iki adalah seorang sen. Ia pun menghargai kekuatan dari Iki yang mampu melukai Kain. Namun sayangnya Kain tetap harus membunuh Iki dengan kekuatan maha dahsyatnya. Kain lalu mengambil kuda-kuda andalannya dan mengeluarkan jurus Galaxian Explosion yang membuat atap kuil Gemini hancur. Daya guncangnya sampai terasa kepada Tenma dan Sun. Sun pun menyadari bahwa kakaknya Iki sedang berhadapan dengan sen emas Gemini. Kain merasa dia telah mengalahkan Iki. Dia pun cukup terpukau dengan kekuatan Iki. Kain mulai merasa apakah Iki benar-benar datang dari masa depan. Iki kembali bangkit meskipun sudah mendapatkan serangan yang sangat kuat dari Kain. Kain kaget karena Iki masih bisa bertahan. Iki kemudian berkata bahwa ia sudah pernah menghadapi jurus tersebut di masa depan. Kain lalu mendekati Iki dan menghentikan pendarahan yang dideritanya. Kini Kain mulai percaya bahwa Iki datang dari masa depan. Namun tidak lama berselang Abel muncul mencoba mengambil alih situasi. Karena kini ia yang ingin membunuh Iki. Kain kembali berusaha mengambil alih situasi dan Abel pun kembali hilang. Iki baru menyadari bahwa ada dua sosok dalam diri Sen Gemini. Di tempat Sun, ia hampir sampai di kuil Leo. Ia kemudian disambut oleh seekor singa bernama Goldie. Dia adalah peliharaan Sen emas Leo Kaisar dan juga penjaga kuil Leo. Kaisar bertanya, sedang apa Sen perunggu datang ke Sanctuary dan kenapa Sun tidak meminta izin untuk menaiki tangga di Sanctuary. Sun kemudian menceritakan kebenarannya kepada Kaisar tentang pengkhianatan Paus Agung. Namun Kaisar tidak mempercayainya dan menyuruh Sun untuk kembali ke tempat asalnya. Akan tetapi, Sun bersikukuh ingin melewatinya karena nyawa Athena dalam bahaya. Namun, pendirian Kaisar masih teguh. Ia tidak akan mempercayai ucapan Sun sebelum ia melihat dengan kedua matanya sendiri. Dan ketika ucapan Sun itu pun benar, maka Kaisar akan mengambil kepala Paus Agung dengan tangannya sendiri. Kaisar kembali mengulangi perkataannya agar Sun pergi dari wilayah kuilnya. Jika tidak, maka Goldie akan senang hati untuk memakan Sun. Bukan sen perunggu Athena jika mereka harus mundur. Sun sudah bersiap untuk memasang badan bertempur dengan Kaisar. Kaisar lalu menyuruh Goldie untuk memakan Sun karena ia tak mengindahkan ucapannya. Karena kelembutan hati yang dimiliki Sun, sayangnya Goldie malah jinak di hadapannya. Biasanya Goldie buas pada musuh, namun di tangan Sun ia seperti kucing yang jinak. Kaisar lalu menanyakan siapa Sun sebenarnya. Kemudian Sun memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang sen yang datang dari masa depan di tahun 1990. Namun Kaisar menganggap bahwa ucapan Sun hanyalah sebuah bualan saja. Karena keteguhan hati Sun, Kaisar menyuruh Goldie untuk membawa seseorang yang telah Kaisar kalahkan. Ternyata itu adalah Suikyo. Ia gagal untuk melewati kuil Leo karena bisa dikatakan mustahil untuk melewati kedua belas kuil yang dijaga para sen emas hanya seorang diri. Kaisar mengatakan jika Sun bersikukuh ingin menerobos maju, maka nasibnya akan sama seperti Suikyo ancam Kaisar. Maka tidak ada pilihan lain bagi Sun. Ia sudah bersiap untuk bertarung siapapun lawannya demi menyelamatkan Athena. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.